Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjidil Mu'minun yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk bisa hadir melaksanakan salat subuh berjamaah, salat yang disaksikan oleh para malaikat. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan mudah-mudahan kita mendapatkan barokah ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan kesederhanaan hidup Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Namun perlu dicatat, ketika kita membaca ataupun mendengar tentang hadis atau riwayat yang menerangkan tentang kesederhanaan Nabi dan kesederhanaan para sahabat, maka jangan dijadikan seperti dongeng, karena ini bukan dongeng. Kita itu harus berusaha untuk bisa melaksanakan apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Berusaha. Kalau toh kita itu tidak sama, minimalnya mirip. Kita baca kesederhanaannya Nabi, kita baca kesederhanaannya para sahabat, tapi jangan dijadikan seperti dongeng. Yang namanya dongeng itu kan apa? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Maka sebisa mungkin kita itu berusaha mengikuti. Kalau toh tidak sama yang mirip, ya, kalau toh tidak mirip, ya yang penting kita sudah berusaha untuk bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam kesederhanaan. Kesederhanaan di dalam pakaian, kesederhanaan di dalam makan, kesederhanaan di dalam kendaraan, kesederhanaan dalam perabotan rumah tangga, kesederhanaan dalam rumah. Jadi kita berusaha, ya jangan dijadikan seperti dongeng. Kalau dongeng cuma didengar, ya bukan untuk diikuti ataupun berusaha untuk mengikuti. Jadi kalau saya ngaji dulu itu demikian. Nah, jadi para kiai itu mengatakan apa yang kita baca, apa yang kita dengar,
hadis Nabi Muhammad SAW, tolong jangan dijadikan dalil semata. Ya, kalau dijadikan dalil semata tidak ada manfaatnya. Ya, minimalnya kita itu berusaha ya sederhana dalam makan, sederhana dalam minum. Nah itu minimalnya ada usaha menuju ke sana. Ya, setiap apapun yang dari Nabi ataupun riwayat sahabat tentang kehidupan mereka, kita berusaha untuk bisa mengikuti. Kalau tidak sama mirip, kalau tidak mirip, yang penting kita sudah berusaha untuk mengikuti kehidupan Nabi dan kehidupan para sahabat. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan hadis yang ke-499. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Hadis dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Qala, dia menceritakan, akhrajat lana Aisyatu kisaan wa isra. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu memperlihatkan kepada para sahabat kisaan baju wa izarah dan sarung ghalidun yang berbahan kasar. Qalat, kemudian Aisyah mengatakan, kubita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dengan mengenakan pakaian ini. Jadi setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu berkunjung ke rumah Ummul Mukminin. Ummul Mukminin, istrinya para nabi, itu adalah ibunda bagi seluruh kaum muslimin. Maka setelah wafatnya Nabi, para istrinya Nabi itu tidak menikah lagi, haram hukumnya, karena ini menjadi apa? Ibunda bagi seluruh kaum muslimin. Nah, para sahabat itu berkunjung ke rumah Aisyah. Kadang para sahabat itu bertanya tentang masalah hukum. Kadang para sahabat itu berkunjung untuk mengenal Nabi Muhammad SAW, karena rumahnya Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha itu dekat Masjid Nabawi. Nah, suatu saat Aisyah radhiyallahu anha itu memperlihatkan baju dan sarungnya Nabi ketika Nabi Muhammad SAW itu wafat. Kemudian diperlihatkan, ketika diperlihatkan oleh kepada para sahabat, sahabat Abu Musa al-Asy'ari ini mengatakan, ternyata baju dan sarung yang dikenakan oleh Nabi Muhammad SAW bahannya kasar. Kalau bahannya kasar menunjukkan apa? Murah. Ya, kalau berbahan kasar ini menunjukkan harganya tidak mahal. Kalau baju mahal kan halus. Ya,
kalau baju yang mahal kan apa? Gerimis. Ini luar biasa. Aisyah menunjukkan ini loh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat dengan mengenakan baju dan sarung ini. Bahannya kasar. Kalau dulu pakainya karung goni ya, karung goni, terus apa itu kain yang tepung. Kalau zaman sekarang tidak ada. Ini menunjukkan apa? Kesederhanaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah kalau dalam riwayat itu diterangkan bajunya yang satu untuk tidur, untuk sholat, untuk apa beraktivitas. Itu Nabi. Makanya diterangkan oleh Aisyah. Aisyah itu pernah mengerik bekas air maninya Nabi Muhammad SAW dan sholat dengan baju itu, menunjukkan bajunya sedikit. Nah, tapi yang kita itu yang berusaha luar biasa, baju itu cukup untuk menutupi aurat, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu mewah. Ya. Meskipun boleh secara syariat kita itu beli baju yang mahal boleh, tetapi kalau kita ingin mengikuti Nabi Muhammad yang pakai baju yang tidak terlalu mahal, yang juga tidak terlalu mewah, karena fungsi pakaian yang pertama menutupi aurat, yang kedua untuk melindungi badan. Nah, dari hadis ini menunjukkan betapa sederhananya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu-ibu ya, kalau memang suaminya membelikan baju yang tidak terlalu mewah, tidak terlalu mahal, diterima aja, jaluk sing ya, larang-larang aja, sing jaluk sing paling kuat aja. Nah, lihat kemampuan suami. Kadang-kadang cuma sewu ya, mungkin tengriki muter-muter anak wong wadon jaluk pakaian harus sing lanang ora kuat tuku, akhirnya kredit ya, aja tuh kredit ya. Jadi wong lanange ora mampu, akhirnya jaluk pakaian sing larang, akhirnya ora sanggup kredit. Maaf, ini saya sampaikan, jangan terbiasa dengan kredit. Kalau toh tidak mampu ya seadanya. Ya, kalau toh tidak mampu ya seadanya. Kredit itu nyuwun sewu. Ya, kalau sudah kecanduan kredit, semuanya kredit. Pakaian kredit, tas kredit, sendal kredit. Ya, aja nganti kan wajar kredit. Untuk apa? Supaya kelihatan wah, supaya kelihatan mewah. Jangan mengikuti gaya hidup mewah. Lihatlah kemampuan yang ada.
termasuknya adalah pakaian. Nabi itu pakaiannya demikian, bahannya kasar, harganya murah, tidak mewah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis berikutnya dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini masih menceritakan bagaimana sederhananya Nabi dan para sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu itu menceritakan, Inilah awalul arabi roma bisahbin fi sabilillah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mengatakan, saya ini termasuk orang Arab awal yang ikut perang bersama Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan panah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, saya ini termasuk para pendahulu sahabat yang ikut berperang dengan menggunakan panah. Nah, beliau menceritakan tentang bagaimana ketika dahulu ikut perang bersama Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, walaqad kunna naksu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma lana ta'amun illa waraqul hublati wa hadas samur. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dulu waktu kami ikut perang bersama Nabi, kami ini pernah tidak punya makanan. Bayangkan, perang tidak punya makanan, habis makanannya. Demi apa? Memperjuangkan syariat Islam, demi memperjuangkan tegaknya kalimat tauhid. Tidak ada makanan kecuali daun pohon ublan dan daun pohon samur. Nah, artinya ini pohon yang berada di desa-desa yang ketika Nabi Muhammad dan para sahabat itu perang. Jadi makannya makan daun. Nah, jadi makan ketika tidak ada makanan yang dimakan dalam kondisi perang, para sahabat dan Nabi makannya daun. Nah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, hatta in kana ahaduna la yadhu kama tadhu syatu. Sehingga ketika para sahabat itu buang hajat, ketika mereka itu buang hajat, maka kotorannya itu seperti kotoran kambing. Malahu lakholatu. Ya, pernah lihat kotoran kambing itu bagaimana? Ya, demikian yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam kondisi perang, tidak ada makanan, hanya daun yang dimakan. Ketika buang hajat, kotorannya seperti kotoran kambing. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya mereka para sahabat rela berkorban. Demi apa? Demi kejayaan Islam. Mereka rela susah
Mereka sederhana dalam makan. Tujuannya apa? Satu, li'ilahi kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dulu itu perjuangannya luar biasa. Rela puasa, rela tirakat, rela tidak makan. Tujuannya apa? Untuk supaya generasi berikutnya itu merasakan apa? Kemudahan dan kebahagiaan. Itu pemimpin dahulu demikian. Bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok muda. Nabi dan para sahabat mikirnya bagaimana Islam ini jaya, bukan mikirnya bagaimana saya dan keturunannya itu bisa jaya. Tidak memikirkan demikian. Kalau toh Nabi memikirkan keturunannya dia bisa jaya, bisa berkuasa, niscaya yang jadi khalifah pertama itu Ali bin Abi Thalib. Karena Nabi mikirnya tidak kayak gitu. Para sahabat itu tidak berpikir bagaimana ketika dia berjuang supaya apa? Supaya anak dan keturunannya bisa berkuasa. Mereka tujuannya cuma satu, bagaimana Islam ini bisa tegak, bagaimana kalimat tauhid itu bisa menyebar ke seluruh penjuru dunia. Itu tahu pikirannya. Sehingga apa? Mereka itu ikhlas berjuang, ya, rela tidak makan, rela makan daun, tujuannya demikian. Nah, bukan untuk kekuasaan. Kalau Nabi berjuang untuk kekuasaan, niscaya yang jadi khalifah itu siapa? Ali bin Abi Thalib setelah beliau meninggal. Tapi kalau tidak, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, baru keturunannya yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib, kerabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, sampai-sampai di dalam hadis yang berikutnya, doanya Nabi untuk anak dan keturunan. Apa doanya Nabi untuk anak-anak dan keturunannya? Dalam hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah, Nabi mengatakan, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rizki keluarganya, keturunannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya apa? Hanya makanan yang menjadi penyambung hidup saja. Coba doanya Nabi demikian. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad itu hanya makanan yang hanya untuk penyambung hidup saja. Jadi luar biasa. Nabi tidak minta kaya untuk anak dan keturunannya. Nabi pun tidak minta miskin untuk anak dan keturunannya. Tidak. Tapi Nabi berdoa, ya Allah, cukupkanlah. Ya Allah, berikanlah kecukupan untuk anak dan keturunan saya. Artinya apa? Kita itu di dalam berdoa, itu doanya itu diberi kecukupan, tidak minta kaya.
Nabi itu berdoa minta cukup, bukan minta kaya. Nabi juga tidak minta miskin, tapi cukup. Nah, makanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini berdoa demikian. Dalam doa yang lain itu apa? Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Ghina, kekayaan di sini adalah kaya hati, bukan kaya harta. Ya Allah, aku minta kepada Engkau al-huda, petunjuk, wat tuqa, takwa, wal afafa, dan rasa menjaga diri dari meminta-minta, wal ghina, dan kekayaan hati, bukan kekayaan harta yang diminta oleh Nabi. Nah, maka hadis ini menunjukkan doanya Nabi itu hanya minta diberi kecukupan untuk anak-anak dan keturunannya. Nah, kalau kita berdoa apa? Ya Allah, paringana suki. Ya Allah, paringana sawai sing abang. Ya Allah, paringana kendaraan sing apik. Ya Allah, paringana. Ayo minta yang macam-macam. Sholat apa tahu sholat? Ya orang tahu sholat juga nih pirang-pirang. Jadi hadis ini menunjukkan kalau di dalam berdoa minta cukup, ya, minta cukup. Jadi ketika apa yang kita butuhkan ada. Ini yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kaya itu bisa jadi fitnah, miskin juga bisa jadi fitnah. Tapi insya Allah kalau cukup itu yang bisa menjadikan kita itu bisa beribadah kepada Allah. Ya Allah, wongin keluarga sholatnya kang enak. Yen wong kelih apa dempe sholatnya kang enak. Sing pimen sedang orang keluarga orang kelih. Makanya kaya itu bisa jadi fitnah, miskin pun bisa jadi fitnah. Makanya cukup itulah yang bisa menjadikan kita itu istiqomah di dalam ibadah. Ya Allah, makanya luar biasa hikmahnya, minta cukup. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah mukjizat yang Allah tunjukkan pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizatnya Nabi itu luar biasa. Suatu ketika Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang miskin, tidak punya tempat tinggal. Tempat tinggalnya itu di emperan Masjid Nabawi. Tidak punya rumah. Makanya dari mana? Makanya itu dari para sahabat yang ngasih makan sedekah. Tetapi luar biasa, tidak ada satupun kitab hadis kecuali di situ ada nama Abu Hurairah. Ini barokahnya zuhud beliau, barokahnya kesemangatan beliau di dalam menuntut ilmu. Rela lapar, rela susah.
Ya mulane santri saiki bisa nek kaya lakas sing dadi sejuki. Soale mangane bareng. Ya, mangane bareng. Zaman kula nyantri niku mangane mung sak pisan. Saiki santri mangane dulu enak-enak wae. Ya kaya wong dadi kaya kakek. Ini Abu Hurairah luar biasa. Beliau itu suatu ketika dalam keadaan lapar betul-betul lapar. Sehingga apa? Beliau itu mengikatkan batu itu di perutnya, di perut. Ketika mengikatkan batu di perut, masih lapar, beliau itu apa? Berbaring di mana? Di tanah. Supaya apa? Supaya rasa lapar ini hilang. Namanya lapar itu kan apa? Obatnya ini kan tangan ya. Ini diikat batu, kalau masih lapar beliau apa? Beliau itu berbaring di tanah. Akhirnya suatu ketika karena saking laparnya, beliau itu apa? Ada jalan yang biasa dilewati oleh para sahabat. Beliau itu ketika dalam keadaan lapar duduk di jalan yang biasa dilewati oleh para sahabat dan juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu sahabat Abu Hurairah dalam keadaan sangat lapar. Nah, ketika itu bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bertemu dengan Nabi, sahabat Abu Hurairah tidak mengatakan wahai Nabi saya lapar, wahai Nabi saya belum makan, tidak. Abu Hurairah cukup diam. Nabi itu orang yang paling pengertian. Ketika berjumpa dengan Abu Hurairah, Nabi tersenyum. Ketika Nabi tersenyum, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya Abahir, ya Abahir. Kalau di dalam ilmu nahu namanya takhim. Takhim itu panggilan yang menghilangkan beberapa huruf, ya Abahir. Jadi ini panggilan keakraban itu namanya. Ya Abahir, bukan ya Abu Hurairah, tapi ya Abahir, namanya takhim kalau dalam ilmu. Ya Abahir, wahai Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah mengatakan labbaika ya Rasulullah, saya datang ya Rasulullah. Ini kalau ada sahabat dipanggil Nabi luar biasa. Ketika memanggil Abu Hurairah ya Abahir labbaika ya Rasulullah, saya datang ya Rasulullah, saya siap melaksanakan perintah ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan ilham, ikut saya. Nah, ketika Nabi mengatakan ilham, ikut saya, Abu Hurairah itu senang. Biasanya kalau dipanggil ke rumah Nabi itu pasti ada makan. Abu Hurairah kan dalam keadaan lapar, senang Pak, diajak oleh Nabi ke rumah. Ketika sampai di rumah, Nabi Muhammad SAW mendapati satu gelas susu. Satu gelas susu ini didapati di rumah. Kemudian Nabi mengatakan kepada orang rumah, ini susu dari siapa? Kemudian dijawab, ini susu hadiah dari seseorang. Nabi itu kan tidak terima sedekah, nerimanya hadiah. Nah, karena ini hadiah, ya, Abu Hurairah melihat air susu itu, dalam hatinya apa? Oh, ini saya bisa minum susu.
Akhirnya apa? Ketika Nabi memegang gelas yang berisi air susu, tidak diperintahkan untuk minum Abu Hurairah, tapi Nabi mengatakan, tolong tuh sahabat yang ahli sufa yang di teras Masjid Nabawi suruh ke sini semuanya. Abu Hurairah kan berpikir, ini kalau susu hanya segelas, sedangkan ahli sufa kan banyak, ini kayaknya kebagian apa enggak itu. Tapi karena ini perintah Nabi untuk memanggilkan ahli sufa, orang-orang yang hidup di emperan Masjid Nabawi, akhirnya Abu Hurairah memanggil mereka. Di dalam perjalanan memanggil mereka itu apa? Ya, Abu Hurairah berpikir, ini kalau air susu itu satu gelas, tetapi yang minum banyak, kira-kira saya kebagian apa enggak itu? Akhirnya apa? Loh, ini perintah Nabi, pokoknya enggak usah mikir macam-macam. Akhirnya apa? Ahli sufa dipanggil. Ketika dipanggil ke rumah Nabi Muhammad SAW, mereka itu meminta izin mengucapkan assalamualaikum, kemudian mereka itu duduk. Ahli sufa duduk itu beberapa orang duduk. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, tolong air susu yang ada dalam gelas ini tolong berikan kepada mereka satu persatu. Abu Hurairah memberikan kepada satu orang, kemudian diminum, dikembalikan lagi kepada Abu Hurairah, sampai orang kedua, orang ketiga, sampai semuanya itu dalam keadaan apa? Kenyang karena minum air susu. Kemudian tinggal jatahnya siapa? Nabi Muhammad dan Abu Hurairah. Hanya segelas air susu untuk beberapa orang ahli sufa. Dan ketika tinggal jatahnya Nabi dan Abu Hurairah masih pegang. Kemudian gelasnya ini diberikan kepada Nabi. Abu Hurairah belum minum. Kemudian Nabi tersenyum, wahai Abu Hurairah, kamu minum dulu. Nah, kemudian diminum oleh Abu Hurairah, diminum. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan minum lagi. Akhirnya diminum lagi. Kemudian Nabi mengatakan terus minum lagi, diminum. Akhirnya Nabi mengatakan minum lagi. Karena sudah kenyang, Abu Hurairah mengatakan, wahai Nabi, saya sudah tidak kuat. Tidak kuat untuk meneguk lagi. Nabi tersenyum. Akhirnya diberikan kepada Nabi air susu tersebut, kemudian Nabi minum. Nabi membaca bismillah, kemudian minum, kemudian setelah minum beliau mengatakan alhamdulillah. Segelas air susu. Kalau bahasa di dalam bahasa Arab itu gelas itu cukup untuk 2 orang saja. Tapi karena mukjizatnya Nabi, 1 gelas itu bisa untuk beberapa orang. Makanya Abu Hurairah itu heran ketika memberikan ke sahabat yang 1, 2, 3, 4 sampai beberapa orang masih ada itu jatahnya. Kemudian ketika beliau minum, Abu Hurairah minum, kemudian masih juga ada sampai tinggal untuk Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa, 1 gelas untuk beberapa orang. Nah, makanya ini menunjukkan Nabi itu punya mukjizat. Apa mukjizatnya? Makanan yang sedikit cukup untuk beberapa orang. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.